Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya mau bertanya kepada kamu, apakah kamu adalah orang yang sesuai dengan judul video ini, di mana berpikir untuk menyerah dari pasar saham khususnya di tahun 2025 ini? Pada tahun 2024, saya sempat membahas video dengan judul yang serupa. Pada tahun 2025, saya kembali lagi membahas video dengan judul yang serupa. Kenapa? Karena pada kenyataannya, hingga video ini dibuat pada pertengahan tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni, pasar saham masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setidaknya untuk beberapa saham besar yang cenderung kamu lihat biasanya mengalami kenaikan kinerja. Ditambah lagi banyak beberapa sentimen yang seakan-akan membuat pasar saham menjadi semakin sulit. Pertanyaannya, apakah memang sudah sewajarnya kita keluar saja dari pasar saham? Ataukah ini merupakan kesempatan sebenarnya untuk melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah? Kita akan coba membahasnya dari video kali ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, kira-kira ada beberapa penyebab yang menyebabkan kenapa pasar saham terlihat menjadi sulit di tahun 2025 ini. Yang pertama, IHSG secara keseluruhan kurang maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan grafik IHSG yang saya kutip dari aplikasi Stockbit saat video ini dibuat di angka 6.907 yang turun 0,8 dalam satu hari terakhir. Tapi jika kita melihat dalam year to date-nya masih turun 2,4%. Jika dilihat dalam satu tahun terakhir masih turun 1,2%. Dan jika melihat dalam 3 tahun terakhir masih turun 0,9%. Itu artinya IHSG secara year to date 1 tahun terakhir maupun 3 tahun terakhir kinerjanya kurang maksimal karena pertumbuhannya hanya 1,2%. Itu pun jika kita menarik data 1 tahun terakhir. Karena jika kita tarik data 3 tahun terakhir sebenarnya masih mengalami penurunan 0,9%. Apabila kita melihat data probabilitas selama beberapa tahun terakhir, mari coba kita tarik dalam 10 tahun terakhir ini. Memang kinerja di tahun 2025 ini harus kita tunggu dulu karena pada tahun 2024 untuk bulan Januari sampai Desember menghasilkan penurunan 2,5%. Seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, IHSG terlihat jarang mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut. Jika kita menarik data yang lebih panjang lagi, kita akan melihat di sini sejak tahun 2006 hingga tahun 2024 IHSG tidak pernah turun 2 tahun berturut-turut. Memang pernah terjadi pada tahun sekitar 1997, 1998, tahun 2000 dan tahun 2001. Tapi itu terakhir kalinya IHSG turun 2 kali berturut-turut. Nah, kita lihat saja hingga akhir tahun seperti apa. Yang jelas, saya cukup optimis untuk bulan Juli dan bulan Agustusnya karena jika kamu melihat data dalam 6 tahun terakhir ini, kamu akan memiliki informasi bahwa di bulan tersebut, baik itu Juli dan Agustus, probabilitasnya yang paling tinggi yakni 100%. Artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 secara bulanan IHSG tidak pernah mengalami penurunan untuk bulan Juli dan bulan Agustus jika kita menghitung data periode secara bulanan. Tapi kembali lagi, data di masa lalu tidak selalu menjamin di masa depan akan terulang. Sehingga untuk tahun 2025 kita lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas secara data histori menunjukkan performa yang cukup baik dari tahun ke tahun untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, alasan kedua yang menyebabkan banyak orang sudah capek dengan pasar saham adalah karena banyak saham-saham besar yang harganya mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Mari coba kita melakukan screening dengan sederhana. Kita mengambil data saham-saham yang menghasilkan net income yang paling besar. Coba kita ambil datanya untuk net income yang cukup besar. Oke, mari kemudian kita ambil untuk price return-nya. Kita ambil saja 1 tahun terakhir. Kita ambil saham-saham yang menghasilkan penurunan kinerja dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, mari coba kita lihat di sini untuk beberapa saham besar, ternyata ada juga saham-saham yang turun hingga 30%, turun hingga 20%, bahkan 50-an%. Kamu bisa lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Saham-saham yang kita bahas ini adalah saham-saham yang menghasilkan laba di atas 1 triliun rupiah. Sebut saja Cepin, UNTR, KLBF, BCTM, ITMG, BBNI, Telkom, BBCA, HMSP, BBRI, BMRI, ISAT, ADMR, Tekim, ADRO, NCKL,
INKP dan UNVR. Nah, tapi sebagai informasi untuk net income-nya harus kamu cek dulu karena ada saham-saham yang mungkin belum menerbitkan laporan Q1 tahun 2025 sehingga masih menggunakan data full year tahun 2024. Dan ada juga saham-saham yang menghasilkan laba 1 triliun di Q1 tahun 2025. Untuk itu, data-data saham yang ada ini kamu harus cek lagi untuk lebih valid nanti. Nah, untuk perkembangan kinerja harga sahamnya bisa kamu lihat dengan kondisi saat ini, dengan pencapaian laba yang bisa dikatakan cukup besar, saham-saham ini masih menghasilkan penurunan harga saham dalam 1 tahun terakhir. Ini menjadi bukti bahwa memang terjadi penurunan untuk minat dari investor-investor, khususnya investor asing di saham Indonesia, sehingga menyebabkan banyak saham besar yang biasanya memiliki bobot cukup besar di market cap IHSG secara keseluruhan masih mengalami penurunan harga saham. Contohnya seperti BRI, seperti Mandiri, seperti BCA, Telkom, BNI, dan lain sebagainya. Itu merupakan alasan kedua kenapa pasar saham seakan-akan terlihat menjadi cukup sulit dalam beberapa periode terakhir ini. Tentunya hal ini tidak seperti jika kita melihat kondisi yang pernah terjadi di tahun 2020, di mana 1 tahun setelahnya pasar saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021, 2022, dan lain-lain. Tapi kinerja sebaliknya terjadi di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Nah, sentimen berikutnya yang menjadi kenapa pasar saham terlihat begitu sulit, yaitu dampak perang dari dua negara. Kamu tentu sudah tahu berita terkait perang antara Iran dan Israel. Dan jika kita mencari di Google, maka kita akan menemukan berbagai informasi terkait dampak yang bisa saja terjadi terhadap perekonomian global. Dan tentunya hal itu juga mungkin akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia ini sendiri. Ini merupakan beberapa judul yang bisa kamu baca dari tampilan yang ada ini. Apa dampak perang Israel dan Iran terhadap perekonomian Indonesia? Nah, ini ada satu artikel yang memuat beberapa dampak yang mungkin saja terjadi akibat adanya perang antara Iran dan Israel. Yang pertama, inflasi karena naiknya harga minyak global. Yang kedua, inflasi akibat melonjaknya harga gas dan batu bara. Dan yang ketiga, inflasi hasil dari meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi, sebagai informasi, ini hanya merupakan kutipan dari artikel saja. Jadi, untuk memastikan kebenarannya dan untuk memastikan apakah dampak ini berpengaruh signifikan atau tidak, silakan kamu analisa lagi secara mendalam. Dan untuk sentimen berikutnya adalah berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita masih memiliki pro dan kontra. Kamu tentu sudah tahu beberapa kebijakan yang telah diambil sebelumnya yang ternyata memiliki cukup banyak pro kontra di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Sebelumnya kamu tentu sudah mendengar terkait kenaikan tarif PPN 12%. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada juga penerapan kembali sistem penjurusan di SMA. Kebijakan penyaluran LPG 3 kg, efisiensi anggaran. Ini yang masih hangat dibicarakan hingga video ini dibuat. Kebijakan bantuan sosial bersyarat, batalnya pengangkatan CPNS, dan lain sebagainya. Tapi disclaimer dulu, ini merupakan informasi yang akan kamu peroleh apabila kamu mengetik kata kunci kebijakan pemerintah pro kontra tahun 2025. Sehingga untuk mengetahui informasi yang lebih pasti silahkan kamu cek lagi secara mendalam. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa dengan kondisi yang ada saat ini? Apakah kita harus berhenti dulu dari pasar saham ataukah kita malah melakukan pembelian? Menurut saya pribadi, cara berpikirnya sebenarnya sederhana. Jika kamu masih yakin di masa depan bahwa pasar saham akan baik-baik saja, maka sebenarnya ini waktu yang tepat untuk mulai cicil beli. Ingat, saya mengatakan cicil beli, bukan all in. Karena kita tidak tahu kinerja pasar saham ini akan kembali naik kapan dan akan turun lebih dalam kapan. Bisa saja harga sahamnya akan mengalami penurunan yang lebih drastis lagi sehingga kamu memungkinkan untuk membeli pada harga yang lebih rendah lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya kembali akan mengalami kenaikan, khususnya untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, itu artinya dengan kondisi saat ini, jika kamu masih yakin terkait prospek pasar saham di masa depan, kamu bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian berkala dengan menggunakan money management yang tentunya cukup baik. Karena dengan tujuan ini, kita bisa mendapatkan saham pada harga yang rendah. Apabila harganya naik, kita sudah punya barangnya. Tapi apabila harganya turun, kita masih memiliki dana untuk melakukan pembelian. Tapi dengan catatan, jika kamu masih yakin bahwa pasar saham kedepannya memiliki prospek yang baik. Sebaliknya, jika kamu terlalu khawatir,
Jika kamu kurang yakin bahwa pasar saham akan baik-baik saja dalam jangka panjang, mungkin kamu bisa wait and see terlebih dahulu sambil menunggu beberapa informasi yang mungkin bisa membuat pasar saham menjadi kembali bergairah, membuat pasar saham kembali diminati oleh banyak orang, sehingga pada saat itu kamu baru bisa melakukan pembelian. Tapi ingat, apabila kamu wait and see terlebih dahulu, ada kemungkinan harga sahamnya kembali mengalami kenaikan nanti, dan tentunya hal itu akan membuat kamu kehilangan opportunity atau kesempatan untuk membeli di harga yang lebih rendah. Tapi di sisi yang lain, apabila ternyata harga sahamnya kembali mengalami penurunan dengan lebih signifikan lagi, sebenarnya orang-orang yang menerapkan sistem wait and see ini bisa memperoleh harga yang lebih rendah lagi dibandingkan yang tadi yang melakukan cicil beli. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada style investasi kamu masing-masing. Tidak ada yang benar dan salah di sini, karena pada intinya setiap orang punya profil risiko yang berbeda-beda. Tapi menurut saya pribadi, jika kamu memang masih yakin dengan IHSG dan pasar saham Indonesia dalam jangka panjang, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan saham-saham yang sudah mengalami penurunan sangat signifikan, yang masih menghasilkan kinerja yang baik, yang labanya masih bertumbuh, yang masih punya prospek ke depan, dan tentunya membagi dividen setiap tahun untuk melakukan analisa dan melakukan cicil beli secara bertahap. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan beberapa saham yang cenderung memiliki probabilitas kenaikan cukup besar di bulan Juli, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya mencapai 80% hingga 100% dari sisi probabilitas. Dan kita akan mengambil saham-saham yang menghasilkan laba cukup besar setidaknya hingga video ini dibuat. Tujuan dari video ini agar supaya kamu bisa memanfaatkan momentum di bulan Juli untuk menghasilkan profit baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa basa-basi lagi, mari saja kita bahas sahamnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Disclaimer selalu on. Kita masuk kepada saham pertama. Saham pertama adalah saham BBRI dengan probabilitas yang mencapai 80%. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya mengalami satu kali penurunan, yaitu di tahun 2021 pada bulan Juli. Kenaikan tertinggi sekitar 5,06% dan kenaikan terendah sekitar 1,52%. Tapi penurunannya mencapai 5,85%. Untuk saham kedua, saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan probabilitas 80% juga. Kenaikan tertinggi 17,17% dan pernah juga mengalami penurunan 3,3% di tahun 2021. Oke, kita masuk kepada saham ketiga. Saham ketiga adalah saham BYAN dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 28% di tahun 2023, tapi pernah juga turun 12% di tahun 2022. Probabilitasnya adalah 80%. Saham berikutnya adalah saham UNTR dengan kenaikan tertinggi sebanyak 29% di tahun 2020 dan penurunannya sekitar 3,4% di tahun 2021. Secara histori, UNTR juga menghasilkan kenaikan yang cukup tinggi secara persentase dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, pernah turun 3,4% juga. Kita masuk kepada saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham GEMS dengan kenaikan tertinggi sebanyak 34,4% di tahun 2024 dan untuk kenaikan terendahnya adalah 4,9% di tahun 2022. Probabilitasnya juga 80%. Kita masuk kepada saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham DSSA dengan probabilitas 80% juga, kenaikan tertinggi 42% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 5,8% di tahun 2022. Probabilitasnya juga 80%. Saham berikutnya adalah Pegas dengan kenaikan tertinggi 11,4% di tahun 2020 dan ada juga penurunan sekitar 2,9% di tahun 2021. Probabilitasnya juga 80% dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya, JSMR. Nah, saham ini juga memiliki probabilitas kenaikan 80%, pernah naik 11,93 di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 10,6% di tahun 2020. Saham berikutnya adalah saham TOWR, yang mana probabilitas kenaikan tertingginya 18% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 3,7% di tahun 2023. Probabilitasnya juga 80%. Saham berikutnya adalah saham CTRA, dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 80% juga. Pernah naik hingga 11% di tahun 2024, tapi pernah juga turun 6,9% di tahun 2021.
Saham berikutnya adalah saham BTPN dengan probabilitas kenaikan 80% juga. Pernah naik 6% di tahun 2020, pernah juga turun 1,7% di tahun 2021. Kita masuk kepada saham berikutnya adalah saham SIMP dengan probabilitas juga 80%. Pernah naik hingga 26% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 0,8% di tahun 2022. Saham berikutnya adalah saham BJBR dengan probabilitas kenaikan 22% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 2,5% di tahun 2022. Probabilitasnya juga sama, yaitu 80%. Saham berikutnya yaitu saham INPP dengan probabilitas juga 80%. Pernah naik hingga 8,4% di tahun 2022, tapi pernah juga turun 1,3% di tahun 2024. Nah, itu merupakan beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan 80% di bulan Juli. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun naik dan 1 tahun mengalami penurunan. Sekarang mari kita bahas beberapa saham yang probabilitas kenaikannya 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan secara bulanan di bulan Juli. Kita masuk kepada saham pertama, yaitu saham Antam dengan persentase kenaikan tertinggi yang mencapai 20,66% di tahun 2020. Bisa kamu lihat, dalam 5 tahun terakhir selalu naik di bulan Juli. Entah itu tahun 2020 sebanyak 20%, 2021 sebanyak 9,5%, 2022 sebanyak 8,6%, 2023 sebanyak 1,7%, dan 2024 sebanyak 5,2%. Untuk saham kedua adalah saham BNKA. Sama memiliki probabilitas 100%, pernah naik hingga 8,5% di tahun 2021 dengan kenaikan terendah 3,4% di tahun 2022. Kita masuk kepada saham ketiga adalah saham ADRO dengan kenaikan tertinggi sebanyak 15,4% di tahun 2024 dan kenaikan terendah sebanyak 8,07% di tahun 2023. Kita masuk kepada saham berikutnya yaitu saham ITMG dengan kenaikan tertinggi sebanyak 29% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 10,04% di tahun 2024. Saham berikutnya adalah saham BDMN dengan kenaikan tertinggi sebanyak 6,8% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 0,3% di tahun 2024. Kemudian ada juga saham LSIP dengan kenaikan tertinggi sebanyak 19,2% di tahun 2020 dan kenaikan terendah sebanyak 4% di tahun 2023. Saham berikutnya adalah saham PTBA dengan kenaikan tertinggi sebanyak 12,5% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 0,5% di tahun 2020. Saham berikutnya adalah saham BNII dengan kenaikan tertinggi mencapai 22% di tahun 2020 dan kenaikan terendah sebanyak 1,1% di tahun 2021. Kita masuk kepada saham terakhir yaitu saham GJTL dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 40% di tahun 2020 dan kenaikan terendah yang mencapai 2,6% di tahun 2021. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, menurut kamu bagaimana? Apakah ada saham yang menarik dengan probabilitas yang cukup tinggi di bulan Juli, setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini? Tapi ingat, ini hanya merupakan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Untuk validasi kebenarannya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya, agar supaya hasilnya menjadi lebih akurat lagi. Jadi, disclaimer on, semua pembahasan ini juga bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ini hanya merupakan data di masa lalu dan di masa depan bisa saja datanya berubah. Tapi setidaknya berdasarkan data historikal yang sudah ada, kamu bisa melihat historinya sejak tahun 2020 hingga 2024. Nah, menurut kamu bagaimana dari beberapa saham yang kita bahas, entah itu saham-saham yang punya probabilitas 80% kenaikan, entah itu saham-saham yang memiliki probabilitas 100% kenaikan di bulan Juli, apakah ada yang menarik? Ingat, saham-saham yang saya bahas ini, saya ambil tolak ukurnya dari pencapaian laba yang mereka hasilkan. Sehingga mungkin saja beberapa saham besar kamu kenal dan mungkin kamu sering melakukan analisa. Semoga video ini bisa membantu kepada kamu, khususnya bagi kamu yang ingin mencari saham-saham yang cenderung mengalami kenaikan harga saham di bulan Juli. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan.
Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.